Oke, minggu lalu teknik sampling kira-kira ada berapa jenis? Masih ada yang ingat? Tugasnya kan kemarin saya kasih ya. Saya lihat sudah masuk semua tugasnya. Kira-kira ada berapa jenis teknik sampling? 2. Ada 2 jenis. Apa saja? Monetary sama record sampling. Monetary unit sampling dengan record sampling. Nah, untuk record sampling dibagi lagi kan kemarinnya record sampling dibagi jadi beberapa jenis. 3. Ada 3. Apa tuh? Fish, random sampling sama cell sampling. Cell sampling, ada fixed interval sampling, ada random sampling, ada cell sampling. Nah, pertanyaan selanjutnya, misalkan kalau saya tanya, mana yang lebih baik antara monetary unit sampling atau record sampling? Beda penggunaannya, Pak. Beda penggunaannya. Kalau monetary unit sampling untuk apa kira-kira? Untuk yang pengujian substantif sama overstatement test. Kenapa digunakan untuk pengujian substantif dan overstatement test? Karena menguji saldo rupiahnya yang besar. Karena menguji saldo rupiahnya yang besar. Nah, berarti kesimpulannya monetary unit sampling ini dia dilihat dari tingkat ekonomi atau tingkat materialitas dari sebuah data lah gitu ya. Nah, kalau begitu yang yang record sampling cocoknya untuk apa? Pengujian ketaatan. Kenapa pengujian ketaatan? Karena tanpa memperhatikan nilai rupiahnya. Oke, karena tidak dilihat berapa nilai rupiahnya, maka yang dilihat adalah bagaimana pencatatan keuangan itu sesuai dengan aturan atau kebijakan perusahaan, gitu ya. Sekecil apapun nilai penyimpangannya, selama dia tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan perusahaan, maka itu dianggap sebagai hal yang melanggar, gitu ya. Oke, itu yang berhubungan dengan teknik sampling. Jadi pada dasarnya teknik sampling ini kan tahapannya ada 3 ya. Ada apa saja kemarin? Tahapannya masih ingat? Sample size. Satu-satu. Nentuin apa dulu? Ayo, direview lagi. Size. Menentukan ukurannya. Terus? Sampel. Sampel itu apa? Mengevaluasi apa hasilnya? Jadi menghasilkan item jadi sampelnya, Pak. Nah, terus terakhir? Evaluasi. Evaluasi. Berarti konsep dari sampling ini adalah bahwa ada data yang dianggap sebagai populasi, kemudian kita ambil beberapa data yang mewakili populasi, kan gitu ya, dengan tujuan sampel ini seharusnya tidak mengurangi tingkat pemeriksaan sebenarnya ya. Kalau misalkan data yang diperiksa atau diauditnya itu cukup besar, gitu ya, walaupun nanti misalkan yang diambil hanya beberapa data dengan menggunakan metode yang tadi, diharapkan ketajaman auditnya ataupun hasil auditnya tetap valid lah gitu ya. Oke, itu untuk mengenai teknik sampling. Nah, yang kemarin yang manipulasi datanya ada berapa jenis yang saya sudah jelaskan? Masih ingat ada berapa jenis yang sudah saya jelaskan minggu lalu mengenai manipulasi data? 2, Pak. Ada 2. Apa Pak. saja? Ekstrak sama Ekstrak sama summarize. summarize. Oke, ekstrak itu fungsinya untuk apa?
untuk Melakukan memisahkan pemisahan. Melakukan pemisahan. Dalam artian memisahkan apanya nih? digolongkan, Pak. Menggolongkan, jadi mengkategorikan, memecahkan data menjadi kumpulan yang lebih kecil gitu ya. Oke, kalau yang summarize? Masih ingat yang summarize? Menghitung jumlah record. Menjumlah recordnya atau merekapitulasi datanya? Beda ya. Rekap, Pak. Mereka kalau menjumlah record berarti misalkan datanya ini total secara nilai misalkan 15 juta gitu, tapi recordnya ada 100, ya berarti kalau menjumlah record ya adanya 100 record gitu ya. Kalau ditanya rekapitulasinya adalah 15 juta, berarti summarize itu adalah untuk menghitung itu gitu ya, berdasarkan kriteria tertentu tentunya. Misalkan kita ingin mengetahui berapa sih total pembelian yang dilakukan oleh seluruh customer, misalkan berarti kan kita bisa tahu nantinya per customernya ada berapa pembelian, gitu ya. Atau misalkan kita ingin mengetahui berapa sih banyaknya barang yang keluar per satuan gudang, misalkan nanti bisa kita tahu bahwa gudang A atau gudang 1 keluar berapa barang, gudang 2 keluar berapa barang, gitu ya. Terus nanti kita cocokkan sesuai nggak pengeluaran gudang di data tersebut dengan yang ada di catatan fisik, misalkan di kartu persediaan, di stok card-nya, atau di bin card-nya, gitu ya. Nanti bisa dicocokkan ke situ. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mempermudah kita ketika data ini banyak, terus nanti mau dipilah, nanti bisa menggunakan ekstrak, kemudian setelah diekstrak nanti bisa kita gunakan summarize, ya. Setelah summarize ini nanti kita bisa cocokkan dengan bukti fisik, gitu ya. Bukti fisiknya bisa tadi ya, seperti stock card, bisa invoice, bisa subsidiary ledger, bisa juga memo hutang misalnya atau apalah bentuknya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini saya akan membahas lagi 3 jenis lagi ya. 3 jenis manipulasi data ya. Jadi ini yang bagian keduanya. Nanti minggu depan ada lagi satu lagi bagian ketiga. Nanti mungkin di sesi 13 saya confirm dulu ya kalau nanti kita UASnya di sesi berapa ya? Biasanya soalnya saya belum tahu. Oh iya Pak, kan kemarin tuh Bapak sehabis UTS tuh langsung sesi 10 ya Pak? Iya, betul. Biasanya kalau matkul lain itu ngulangnya dari sesi 8. Ngulangnya dari sesi 8. Jadi UTS tuh nggak dihitung pertemuan Pak. Oh, jadi sesi UTS itu bukan pertemuan gitu maksudnya? Iya, jadi biasanya kalau sehabis UTS lanjutnya ke sesi pertemuan 8. Pertemuan 8 ya. Oke. Berarti sekarang pertemuan berapa jadinya ininya? Pertemuan Harusnya pertemuan 9 sekarang. sekarang pertemuan 9 berarti ya. Nah, nanti UASnya pertemuan berapa? Ke sesi keberapa? Setelah Gitu. sesi 14, Pak. Setelah Setelah sesi sesi berapa? 14. Setelah sesi 14. Setelah sesi 14. Oke, berarti kalau sekarang sesi 9, 10, 11, 12, 13, 6 sesi lagi ya berarti ya? Gitu ya? Sekarang udah kemarin 8 ya, berarti sekarang 9. Berarti nanti 10, 11, 12, 13, 14. 5 sesi lagi berarti ya? Iya, Pak. Oke, berarti saya sih pengennya ada pembahasan dulu ya, nanti kuis dulu, berarti sesi 13 lah kuis ya. Berarti sekarang kalau sesi 9, minggu depan manipulasi data 1 sesi 10, nanti sesi 11-nya mengenai otomatisasinya dan reporting. Ya keburu lah ya. Keburu lah. Nanti sesi 13-nya kita kuis dulu, 14-nya kita bahas, baru nanti UAS ya. Kurang lebih seperti itulah ya.
gambaran ke depannya. Oke, jadi hari ini ada 3 lagi ya manipulasi data yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai ekspor ya. Kalau Anda baca di PDF-nya ya, kalau sudah di-download di Si Pintar, tentu Anda sudah gampang, inilah sudah tahu lah kira-kira fungsi ekspor itu apa. Pada dasarnya ekspor itu adalah kita ingin merubah data dari yang ada di ACL ke dalam bentuk data yang lain lah, intinya segitu ya. Bisa ke DBase, bisa ke Delimited, bisa ke Excel, bisa ke Word, ke Lotus, ke Word Perfect dan sebagainya. Jadi intinya ekspor itu untuk itu. Jadi kadang report yang diminta misalkan tidak berbentuk apa ya, bukan berbentuk yang dihasilkan di ACL gitu ya, berupa command log misalkan. Bisa saja nanti dirubah dulu ke Excel gitu ya. Nah, fungsi ekspor itu intinya untuk seperti itu. Nanti saya akan coba ini ya. Terus yang kedua, manipulasi data yang berikutnya adalah mengenai sort and index ya. Nah, ini sudah sangat jelas ya, sort itu fungsinya adalah untuk mengurutkan, sedangkan indeks ini untuk apa? Nah, indeks ini sebenarnya konsepnya gini, kalau kita bicaranya data ya, setiap data itu kan selalu punya yang namanya primary key, harusnya kan gitu. Primary key itu sebenarnya indeks gitu ya. Kenapa bisa disebut indeks? Karena dia indeks itu nilainya unik gitu ya. Sama seperti primary key. Kalau kita ambil tarik ke konsep pemrograman, ya Anda pernah belajar pemrograman nggak atau algoritma nggak sebelumnya? Pernah tapi udah lupa. Semester berapa belajarnya? Waktu SMA. Waduh, waktu SMA. Berarti waktu kuliah nggak belajar pemrograman sama sekali atau algoritma sama sekali? Nggak ada, Pak. Nggak ada matkul yang Oh, nggak ada ya? algoritma. Kirain ada ya. Yang gambarannya gini lah. Kalau misalkan, ini saya ceritain sedikit lah gitu ya. Jadi bahwa kalau misalkan kita menyimpan data gitu kan, data itu kan ngacak ya gitu ya. Terus ada kemungkinan data itu sama ya. Contoh misalkan nama orang gitu ya. Nama orang itu kan bisa saja sama gitu ya. Ada nama Retno, Retno A, Retno B, Retno C gitu, atau Nova juga mungkin bisa banyak gitu ya. Ulfa atau Dena bisa banyak gitu ya. Karena kan nama tidak dipatenkan gitu ya. Jadi tidak mungkin Anda pasti misalnya lahir terus bikin akte nama, terus nama Anda dipatenkan sehingga ketika nanti ada yang bikin nama yang seperti Anda itu nggak boleh gitu kan, nggak seperti itu ya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah indeks. Indeks ini buat apa? Nah, kalau misalkan di Indonesia ini sekian banyak juta manusia gitu ya, sekian banyak juta warga gitu ya, maka kan kita kalau misalkan dicari, misalkan anggaplah misalkan kayak sekarang nih proses vaksinasi gitu ya, kan kita harus tahu ya yang divaksinasi itu double enggak gitu ya. Kalau dari sisi nama kan bisa terjadi double gitu ya, karena nama itu bisa sama. Maka diperlukan yang namanya nomor induk kependudukan. Nah, indeks ini adalah seperti itu konsepnya. Jadi tujuan indeks itu apa sih? Kalau misalnya kita memberikan indeks kepada sebuah data, tujuannya tentu satu, mempercepat pencarian ya, karena nilainya unik gitu. Jadi kalaupun nanti datanya banyak, misalkan tadi atas nama Retno itu banyak datanya gitu ya. Ada Retno, misalkan Retno Wulandari, Retno mungkin dalam Retno Wulandarinya aja misalnya bisa beberapa orang namanya sama percis gitu. Kayak saya misalnya Tri Ramdhani gitu ya, bisa saja teman Tri Ramdhani ini ada beberapa puluh orang gitu ya, walaupun mungkin alamatnya berbeda gitu ya, tapi tetap sama-sama di Bandung misalkan. Nah, ketika nanti divaksin, kalau kita tidak menggunakan nomor induk kependudukan sebagai indeks, itu tentu akan repot kan gitu ya. Ini yang sudah divaksin Tri Ramdhani yang mana gitu? Apakah Tri Ramdhani yang A, apa yang B? Apakah dia vaksin pertamanya sudah atau yang keduanya atau yang gimana kan gitu ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan indeks, karena tujuan indeks ini satu untuk mempermudah pencarian. Yang kedua adalah mempermudah pengurutan ya. Karena nomor indeks ini dia unik dan dia berurut gitu ya, maka akan sangat memudahkan kita ketika nanti diurutkan. Diurutkannya berdasarkan apa ya? Berdasarkan indeks tadi gitu ya. Sehingga kalau datanya terurut kan nanti mudah dicari.
Nah, kalau misalkan mudah ini dalam konsep database, dalam konsep pengelolaan data yang besar, maka intinya adalah mempercepat proses kan sebenarnya gitu. Jadi misalkan kalau kita mengaudit datanya puluhan juta data misalkan ya, terus kita ingin mencari tanpa indeks, itu bisa membutuhkan memori yang besar gitu ya. Ketika memori yang digunakan besar, maka waktu eksekusinya jadi lebih lama gitu ya. Beda dengan indeksnya sudah ditentukan, kita punya nilai indeks yang unik, sehingga ketika mencari ya kita tinggal cari indeksnya saja gitu ya. Jadi fungsi indeks itu adalah salah satunya itu. Nah, kalau nanti di ACL mungkin tidak akan terlihat secara eksplisit gitu ya, indeks ini ditambahkannya di mana. Karena memang indeks ini hanya digunakan di sistem memori komputer kita sebenarnya seperti itu. Ya, itu yang nanti akan saya bahas ya. Dan yang terakhir adalah mengenai join. Nah, ini join ini nanti tentu ada dua tabel ya yang saling berhubungan, yang saling ya kalau di dalam database kalau Anda belajar akses biasanya ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key gitu ya. Maka si data ini kan bisa saling berhubungan. Biasanya hubungannya entah satu ke banyak atau misalkan satu ke satu gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, nanti join ini nanti akan dibagi-bagi lagi seperti ini ya. Ada join, unmatched, or record, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, saya akan mulai dulu dengan yang ekspor ya. Nah, kita misalkan saya bikin project baru ya. Saya bikin project baru dulu di ACL-nya. Saya bikin new project, terus saya simpan dari kuliah ya. Ini sesi 9 berarti nggak apa-apa. Saya bikin folder baru misalkan sesi 9 npm nama ya. Saya beri nama lab sesi 9. Misalkan data yang saya pakai data inventory ya, seperti yang saya sudah upload di iPintar ya, data inventory ya. Next. Seperti biasa ya, kita hapus dulu record delete-nya. Kalau ada record delete-nya dihapus. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau mengekspor, ya tergantung Anda mau ekspornya apa. Kalau memang mau mengekspor secara keseluruhan, ya Anda tinggal pilih data, pilih ekspor, ya langsung saja. Misalkan ekspor field-nya ambil semua gitu ya. Anda klik ambil semua, terus misalkan mau diekspornya dalam bentuk apa gitu ya. Misalkan saya mau dibentuknya dalam bentuk teks misalkan gitu ya. Ya kita tinggal kasih nama misalkan data all persediaan misalkan ya. Persediaan, oke, misalkan ya. Nanti dia diekspor, nanti dia masuk ke file yang kita buat di file project kita ya. Nanti di file project kita akan muncul ini ya data all persediaan dan dia akan bentuknya ya jadi notepad ya karena kan plain text ya. Nah, ini datanya muncul seperti ini. Nah, ya, proses ekspor juga kita bisa melakukan yang namanya pengelompokan ya atau kriteria ya. Jadi kalau kita perhatikan di fungsi ekspor di sini ya, ketika pilih data, pilih ekspor ya. Nah, kita kan bisa pilih ya, misalkan field mana saja yang mau diekspor gitu ya, yang kita butuhkan misalkan atau yang kita perlukan saja gitu ya. Misalkan saya mau field product number, product description dan log sama minimal quantity-nya misalkan. Nah, dari sini pun kita juga bisa tentukan lagi. Misalkan yang saya mau ekspor hanya untuk yang log-nya 03 misalkan ya, berarti gudang 03 gitu ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan if, tinggal masukkan log sama dengan 03 gitu ya. Nah, berarti sekarang kita sudah memilah ya. Yang kita ekspor hanya beberapa field saja ya, tidak seluruhnya ya.
Yang kedua, kita juga memilah juga data yang mau diekspornya, tidak seluruh data yang ada di dalam file inventory ini ya. Kita hanya mengambil data hanya khusus untuk log 03 saja gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat seperti ini kan konsepnya kayak ekstrak ya, cuman bedanya kalau ekstrak itu nanti kembali di dalam ACL filenya ya. Kalau ekspor ini nanti masuknya ke file yang lain. Bedanya sih di situ sebenarnya. Nah, sekarang kita pilih ekspornya adalah misalkan kalau tadi ke plain text, sekarang saya mau ke Excel misalkan. Saya beri nama misalkan persediaan log 03 misalkan gitu ya. Nah, nanti diekspor jadi dari 152 data yang ada di data inventory, itu untuk log 03 cuman 37 ya. Nanti hasilnya sama. Jadi nanti dikirim ke folder project kita ya. Nah, ini foldernya, ini kalau kita buka nanti akan muncul. Nah, ini datanya. Tadi kan saya cuma ngambil hanya log 03 saja ya. Terus yang saya ambil cuma produk number, produk description, dan minimal order quantity-nya ya. Jadi Anda sebenarnya bisa pecah-pecah datanya langsung kita ekspor gitu ya. Mau data field-nya apa saja yang kita pilih, mau seluruhnya bisa, mau yang kita pilih bisa, mau kita kategorikan lagi juga bisa gitu ya, mau berdasarkan gudang nomor berapa atau mungkin berdasarkan order quantity-nya di atas 10 misalkan atau apalah gitu ya. Misalkan kita coba dengan ketentuan yang lain gitu ya. Misalkan kita ingin yang order quantity-nya, quantity minimal ordernya 0 misalkan, kan berarti cuma beberapa, atau inilah yang banyak ya, quantity on hand-nya yang nilainya 0 misalkan. Berarti kita tinggal pilih data, pilih export ya, terus saya pilih ambil semua lagi. Nah, cuman sekarang saya cuma ngambil hanya yang quantity on on ordernya ya, sama dengan 0 misalkan gitu ya. Sama dengan 0. Misalkan kita beri nama persediaan on ordernya 0 misalkan ya, on order habis misalkan ya, 0 lah bebas ya. Oke, nah ini misalkan saya save lagi ke, kalau tadi ke Excel, kita coba ke yang lain, misalkan ke apa nih ya, XML, nanti bisa dibuka saat kita coba ke XML, harusnya sih bisa dibuka sama browser nanti ya. Oke, oh com-nya nggak ada ya, com buat ininya koneksi ke HTML ke web browsernya nggak ada, seperti com. Harus diinstal com-nya dulu. Kita coba lagi yang lain ya. Misalkan data, ekspor. Saya ambil lagi yang tadi ya. Terus if-nya tadi quantity on order-nya sama dengan 0. Ini beri nama persediaan OO 0 ya. Ini ke Excel lagi aja lah ya. Ini kirim, nah, nanti dia muncul. Nah, ini datanya ya. Jadi ini yang cuman ini nilainya 0 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itulah fungsi dari ekspor ya. Jelas ya? Kecepatan nggak ngebahasnya? Jelas. Jelas ya. Jadi memang fungsinya seperti itu. Dia mengekspor ke bentuk file yang lain. Memang kalau XML itu kan dia web filenya file untuk browser ya. Jadi harus ada COMS, dia harus pakai markup language kan gitu ya. Sama kayak JSON gitu. Dia harus ada parsernya. Jadi tidak semua bisa langsung ini. Kalau misalkan ke Excel, ke plain text, ke Access kayaknya sih langsung gitu ya. Jadi ada beberapa file yang perlu diinstal plugin-nya dulu gitu ya.
Nah, sekarang kita coba untuk yang indeks dan sort ya. Saya close dulu ya. Nah, indeks yang sort juga sama, masih menggunakan file inventory ya. Nah, kita tergantung nih kalau misalkan sort ya, kita sort itu kita mau sort berdasarkan apa. Terus sortnya juga kita juga bisa melakukan sort dari kategori apa gitu ya. Jadi kalau misalkan sort secara data keseluruhan misalkan tentu kita harus cari yang nilainya bisa diurutkan kan, berarti misalkan produk number lah gitu ya. Karena asumsi kita produk number ini dia unik gitu ya. Dia sudah ada indeksnya gitu ya. Jadi kita cukup langsung sort dari situ juga bisa gitu ya. Nah, berarti misalkan kita sort on-nya berdasarkan produk number. Ada nggak ini produk number, terus misalkan kita tidak kelompokkan, jadi kalau misalkan kita menggunakan if, berarti produk number hanya di if tertentu saja. Tapi kalau misalnya seperti ini, berarti kita seluruh produk number yang ada di dalam data inventory ini akan nanti diurutkan berdasarkan produk numbernya ya. Misalkan kita beri nama persediaan sort progno misalkan ya. Oke. Nah ini ya persediaan progno. Nah ini jadi berubah ya. Nanti kita cek di sininya. Sebenarnya nanti akan muncul filenya. Nah ini ya. Kalau tadi ini data inventory-nya ya, yang di atas itu latex ya. Karena ini datanya tidak terurut. Nah ketika sudah diurut berdasarkan produk number hasilnya ini. Yang paling atas itu adalah aluminium teapot 8 cup ya. Nah, ini kita nge-sort hanya data secara keseluruhan gitu ya. Nah, kita pun bisa men-sort untuk data-data tertentu. Misalkan kita mau sort ya untuk hanya data yang ada di log 4 misalkan gitu ya. Berarti kan kita pecah dulu si data persediaan ini hanya untuk log 4, kemudian dari data itu nanti di-sort gitu ya. Ini kalau kita perhatikan kan ini log 4 ada beberapa ya. Nanti dari data ini, sekian data log 4 ini akan kita sort mana yang ya pasti sortnya tentu menggunakan produk number, tetap pakai produk number gitu ya. Karena produk number diasumsikan dia sebagai indeksnya gitu ya. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya, tinggal pilih data, pilih sort, kemudian kita pilih sort on-nya produk number ya. Terus misalkan if-nya kita masukkan di sini log-nya adalah log 4, 04 ya. Kemudian kita beri nama misalkan persediaan sort log 04. Oke. Ternyata dari 152 cuma 22 saja kalau untuk log 4 dan hasilnya seperti ini ya. Dan ini sudah di-sort berdasarkan produk nomornya gitu ya. Jadi kita sudah bisa langsung pakai karena dia sudah terurut ya. Gitu. Itu untuk sort ya. Nah, untuk sort itu ya intinya sih sebenarnya untuk men-sort itu untuk mengurutkan lah ya. Mengurutkan berdasarkan apa ya? Biasanya berdasarkan yang paling gampang sih berdasarkan primary key-nya ya, berdasarkan indeksnya. Pak, kalau misalkan berdasarkan produk description-nya bisa nggak ya? Bisa, paling nanti sortnya ya ascending gitu ya. Kalau nggak ascending mungkin descending. Tapi kalau di sini kalau nggak salah cuma ascending saja gitu ya. Cuma nanti kalau nanti namanya ada yang sama, ya jadinya nanti berurut saja gitu ya. Seperti itu. Jadi saran saya sih kalau untuk sort mendingan menggunakan yang namanya primary key atau index gitu ya. Itu. Nah, satu lagi adalah yang indeksnya ya. Nah, indeks ini adalah untuk memberikan indeks kan. Kita mau mengindeksnya berdasarkan apa? Jadi kalau misalkan tadi produk number sebagai primary key itu dianggap sebagai indeks otomatis yang ada di dalam tabel tersebut, maka ketika kita menggunakan fungsi indeks, maka kita bisa memberikan indeks ke yang lain gitu ya, ke field yang lain. Misalkan kita mau mengindekskan ke produk description. Nah, maka nanti secara otomatis si indeks ini akan ditaruh ke produk description gitu ya. Nah, nanti tidak terbentuk misalkan kayak tadi gitu ya. Kalau tadi kan langsung jelas gitu ya.
diurutkannya berdasarkan produk nama. Tapi kalau ini memberikan indeks ke produk description. Misalkan kita beri nama indeks product description. Misalkan product description ini kan nama produk ya. Nah, kita asumsikan nama produk bisa saja ada yang sama gitu ya. Nah, kita beri indeks untuk memudahkan nanti proses pencarian gitu ya. Kalau memang ingin mencari menggunakan product description tadi gitu ya. Oke. Produce. Ini nanti indeksnya masuk ke sini ya. Nah, ini dia tidak bisa di-view seperti ini ya. Kalau ini berupa file, ini hanya memberikan indeks sama seperti yang tadi saya bilang di awal. Indeks itu adalah memberikan menentukan primary key kepada data yang sifatnya mungkin ada yang sama, seperti tadi saya bilang nama orang gitu ya. Nama orang itu bisa ada yang sama kan gitu ya. Nah, untuk memudahkan pencarian, maka diberi indeks dengan nomor induk kependudukan. Nah, tapi kalau indeks dalam konsep di dalam data, dalam database gitu ya, indeks itu tidak muncul seperti primary key ya. Jadi kalau misalkan seperti primary key gini kan dia muncul ya, jadi field sendiri gitu ya. Field ini sebagai primary key ya, tapi kalau indeks itu tidak muncul, tidak ditampilkan seperti ini. Tapi sekarang si produk description ini punya indeks gitu ya, sudah punya indeks. Jadi ketika nanti kita menggunakan pencarian menggunakan produk description, ini prosesnya jadi lebih cepat kalau datanya banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya sedikit sih tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau Anda perhatikan kan ini lihat, ini di sini ada 152 produk kan gitu ya. Tapi sebenarnya dari 152 produk itu, ini tuh cuman 22 indeks, berarti kesimpulannya apa? Nih kita cek di sininya ya, di lognya ya. Nah, indeks tadi kan cuman berapa munculnya? Nah, lihatnya 22 record produce ya. Nah, berarti asumsinya dari 152 data inventory, berarti si produk itu sebenarnya cuma ada 22 produk dan diulang beberapa kali kan, berarti ada yang sama kan. Karena yang namanya nanti nama produknya sama ya indeksnya sama gitu. Indeksnya jadi sama. Misalkan ya tadi ya. Misalkan produk A. Terus produk A ini dibeli lagi di tanggal sekian gitu ya. Jadi produk B gitu ya. Jadi produk A tapi tanggal yang berbeda itu dimasukkan lagi di data persediaan gitu ya. Nah, berarti indeks yang produk A ini tetap saja indeksnya misalkan 1 gitu. Ketika nanti muncul si produk A ini di data yang lain ya tetap indeksnya 1 gitu. Sehingga kita bisa tahu bahwa si data yang banyak itu ya sebenarnya ada pengulangan gitu ya kalau menggunakan indeks. Sehingga nanti ketika proses pencarian, proses sort sebenarnya nanti bisa lebih cepat. Jadi ketika nanti kita sudah kasih indeks di product description, terus kita ingin menggunakan sort gitu ya untuk product description-nya ya. Misalkan product description-nya berdasarkan sort gitu ya. Ini jadi jauh lebih cepat. Misalkan kita beri nama sort product ya. Gitu. Nah, prosesnya jadi jauh lebih cepat gitu ya. Beda dengan misalkan kita tidak menggunakan ini hasilnya ke sini harusnya ya. Ini ya. Nah, ini dilihatnya jadi karena produk description ini ya ini kan karena datanya bisa muncul sama ya. Nah, tapi prosesnya jadi jauh lebih karena kita sudah memberikan indeks terhadap produk description. Beda dengan misalkan ini belum diberikan indeks gitu ya. Prosesnya mungkin jauh lebih lama gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan datanya banyak. Kalau misalkan datanya cuma 100 sih masih sebenarnya dari sisi memori tidak terlalu berpengaruh banyak ya. Tapi kalau misalkan datanya sudah berjuta-juta